Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Rinta di tematik kelas 3, tema 7, subtema 1, pembelajaran 3. Kita baca bersama-sama ya anak-anak. Hari ini rumah Lani dikunjungi oleh Bibi, Udin, Edo, Beni, Dayu, dan Siti juga berkunjung ke rumah Lani. Mereka berkumpul di ruang makan. Bibi Lani bekerja di pabrik pengolahan makanan. Bibi menceritakan macam-macam cara mengolah bahan makanan. Bibi menunjukkan teks bacaan tentang teknologi pangan. Udin, Edo, Beni, Dayu, Siti, dan Lani membaca bersama-sama. Berikut ini teks bacaan yang ditunjukkan oleh Bibi Lani, yaitu tentang hasil teknologi pangan. Kita baca bersama-sama. Manusia butuh makanan terus-menerus. Bahan makanan yang diperlukan berasal dari hasil panen. Panen terjadi pada waktu tertentu saja. Oleh karena itu, dicarilah cara agar makanan dapat bertahan lebih lama. Agar makanan selalu tersedia, manusia mulai menggunakan teknologi pangan. Teknologi pangan merupakan suatu cara untuk mengolah bahan makanan. Kacang kedelai dapat diolah menjadi tahu, tempe, dan susu kedelai. Makanan dan stroberi diolah menjadi manisan dan selai. Daging dapat diolah menjadi bakso, sosis, dan kornet. Teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Selanjutnya, makanan olahan tersebut disimpan dalam kaleng atau dalam plastik kedap udara. Kedap udara maksudnya adalah tidak dapat dimasuki oleh udara. Proses penyimpanannya dapat membuat makanan lebih awet. Kelompokkan jenis makanan hasil panen dan makanan hasil teknologi pangan. Tuliskan hasilnya pada tabel berikut ini. Nah, anak-anak coba kita tuliskan ya 5 jenis makanan hasil panen dan makanan hasil teknologi pangan tersebut. Yang pertama, kacang kedelai. Kacang kedelai dapat diolah menjadi 1. Tahu, tempe, dan kecap. Nah, ini gambarnya ya, ini kacang kedelai dapat diolah menjadi tahu, tempe, dan satu lagi kecap. Satu lagi susu kedelai, tapi gambarnya belum ada apa ya. Yang kedua, daging. Daging dapat diolah menjadi kornet. Nah, ini kornet, sosis. Ini sosis dan bakso. Nah, ini bakso. Yang ketiga, hasil panen stroberi dapat diolah menjadi selai. Nah, ini gambarnya selai. Yang keempat, hasil panen dari mangga. Mangga dapat diolah menjadi manisan. Nah, ini gambarnya. Yang kelima, hasil panen dari jagung. Jagung juga dapat diolah yaitu menjadi tepung maizena. Nah, tepung maizena ini biasanya digunakan untuk tambahan memasak makanan atau untuk membuat kue ya. Selanjutnya, amati kalimat yang berwarna merah pada teks hasil teknologi pangan. Kalimat tersebut merupakan kalimat utama pada setiap paragraf. Kumpulan kalimat utama disebut dengan ringkasan. Tuliskan kembali kalimat utama dari setiap paragraf agar dapat terbentuk ringkasan. Kita perhatikan bacaan di sini anak-anak, yaitu tentang hasil teknologi pangan. Di sini kita lihat ada 3 paragraf. 1, 2, 3.
Nah, pada setiap paragraf ini ada satu kalimat yang diberi warna merah. Nah, satu kalimat yang berwarna merah yang ada di kalimat pertama ini disebut sebagai kalimat utama. Jadi paragraf 1 kalimat utamanya di sini, paragraf 2 kalimat utamanya di sini, paragraf ketiga kalimat utamanya di sini. Kita tuliskan kalimat utama pada masing-masing paragraf tersebut. Yang pertama, paragraf 1, berarti kalimat utamanya adalah manusia butuh makanan terus-menerus. Paragraf 2, agar makanan selalu tersedia, manusia mulai menggunakan teknologi pangan. Paragraf 3, teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Nah, setelah kita menuliskan kalimat utama ini, kita buat ringkasan. Jadi ringkasan dari bacaan ini adalah manusia butuh makanan terus-menerus. Agar makanan selalu tersedia, manusia mulai menggunakan teknologi pangan. Teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Nah, setelah itu kita lanjutkan, ayo bernyanyi. Ayo bernyanyi. Setelah membaca dan bercerita tentang teknologi pangan, Lani mengajak teman-teman bernyanyi bersama. Bibi Lani memperkenalkan sebuah lagu baru. Lagu baru tersebut berjudul Tukang Sayur karya A.T. Mahmud. Coba dengarkan sebentar ya anak-anak untuk lagu yang berjudul Tukang Sayur ini. Nah, itu tadi tentang lagu Tukang Sayur. Masih ingatkah kamu arti dari pola irama? Pola irama adalah susunan sekelompok bunyi yang muncul berulang-ulang secara teratur dalam sebuah lagu. Apakah lagu Tukang Sayur memiliki pola irama yang berbeda? Nyanyikan lagu tersebut secara bergantian dengan temanmu. Iringi nyanyian temanmu dengan berbagai gerakan untuk menunjukkan pola irama berbeda. Pola irama 1 diiringi dengan tepuk tangan. Pola irama 2 diiringi dengan petikan jari. Pada lirik lagu tersebut, pola irama yang berbeda ditandai dengan gambar alat musik yang berbeda. Nah, ini perhatikan. Di sini ada di sebelah samping ini ada beberapa alat musik yang berbeda. Ini menunjukkan pola irama yang berbeda. Bibi Lani membeli tempe di tukang sayur. Warnanya putih dengan kumpulan kedelai di dalamnya. Lani dan teman-teman mengamatinya. Tempe yang dibeli Bibi cukup besar. Udin mengajak teman-teman mengukur luas permukaan bidang tempe. Tempe tersebut berbentuk persegi. Udin mengukur luas tempe menggunakan potongan segitiga yang terbuat dari daun pisang.
Potongan segitiga daun pisang merupakan alat ukur tidak baku. Nah, ini potongan daun pisang itu merupakan alat ukur tidak baku. Tempe yang berbentuk persegi dapat dipotong menjadi bentuk segitiga. Amati bentuk bagian di bawah ini. Nah, ini tempe persegi. Jadi tempe persegi ini dapat dipotong menjadi dua bentuk segitiga. Ini ya, ini namanya bentuk segitiga. Persegi dan segitiga dapat dijadikan alat ukur luas permukaan suatu bidang. Nah, jika gambar seperti ini adalah satuan luas. Satu persegi itu adalah satuan luas. Nah, satu segitiga ini juga satuan luas. Jika ada dua segitiga seperti ini, maka sama dengan satu persegi. Nah, coba kita hitung bersama-sama contoh di gambar ini ya, anak-anak. Nah, kira-kira di sini ada berapa persegi? Kita hitung bersama-sama. Berapa luas permukaan dari bangun ini ya? Nah, kita hitung 1, 2, 3, 4. Ini ada dua segitiga. Nah, tadi sudah saya jelaskan kalau ada dua segitiga ini disebut dengan satu persegi. Ya, jadi dua segitiga ini diartikan menjadi satu persegi. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Berapa luas bangun ini? 5 satuan persegi. Contoh yang kedua. Nah, berapa satuan persegi luas dari bangun ini? Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4 ya, ini dua persegi dijadikan 1, 4. Nah, ini ada dua persegi lagi jadikan dua segitiga lagi jadikan 1, jadi 5. Jadi luasnya adalah 5 satuan persegi. Contoh yang ketiga, kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini ada dua segitiga, jadi dihitung satu persegi. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 satuan persegi. Terima kasih anak-anak. Semoga kalian semua mengerti.